wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat," yang artinya diwajibkan atas mukallaf, laki-laki maupun perempuan, untuk menuntut ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amalun qalilun fi ilmi khairun min amalin katsirin fi jahdin," yang artinya bermula amal sedikit di dalam ada ilmu lebih baik daripada beramal banyak namun di dalam kejahilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, bab yang akan kita bahas di dalam sifat ma'ni dalam ilmu tauhid ini adalah sifat hayat. Nah, sifat hayat ini artinya hidup. Nah, ini hafalannya dibaca dulu ya, saya jelaskan, saya terangkan dulu hafalannya. Hayat artinya hidup, mustahil mati. Wajib zat Allah Ta'ala hidup. Tanda zat Allah Ta'ala hidup ada dalil akli dan naklinya. Dalil akli adalah tiap-tiap barang yang dijadikan hidup. Mustahil apa? Yang menjadikannya mati. Nah, ini hafalannya. Tentu zat Allah Ta'ala hidup. Baru dalil nakli menunjukkan apa? Apa dalil naklinya? Coba ada yang tahu? Baca. Dalil nakli sifat hayat adalah wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya serahkan dirimu ya Muhammad atas Allah yang maha hidup dan tiada pernah mati. Ya, begitu. Nah, maka dengan hukum inilah aku mengatakan wajib zat Allah Ta'ala hidup. Nah, ini hafalannya. Nah, baru kita jelaskan bahwa pertama hayat itu artinya hidup. Mustahil nih kalau dalam hukum akal tidak mungkin. Ya, tidak mungkin artinya mati. Nah, mustahil mati. Wajib zat Allah Ta'ala hidup. Karena kalau seandainya zat Allah Ta'ala itu tidak hidup, kita ini tidak mungkin ada dan tidak mungkin tercipta di muka bumi ini. Sampai makhluk manapun tidak mungkin ada kalau yang menciptakan itu mati. Nah, ini kita diajarkan dan diberi pengetahuan tentang hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hidup dengan sifat hayatnya. Nah, hidup dengan sifat hayat. Dari mana kita tahu bahwa Allah Ta'ala itu hidup dengan sifat hayatnya itu? Daripada dalil ataupun petunjuk. Ada dua petunjuk yang kita pakai di sini. Pertama dalil akli, petunjuk akli, dan dalil nakli. Dalil akli ini maksudnya adalah akal kita diajak untuk berpikir bahwa jangan kita mengiktikadkan, jangan kita mengiyakan bahwa zat Allah Ta'ala itu hidup asal-asal sebut, asal-asal yakin, jangan. Karena akal kita ini selalu ingin melihat kenyataan sesuai dengan martabat sifat ma'ni. Ini adalah martabatnya mawujud pada zihin dan mawujud pada kharij. Ada pada hati dan ada pada pandangan. Jadi
Hidup Allah Subhanahu wa taala ini bisa dilihat kenyataan tandanya daripada kenyataan yang sudah ada. Maka dijelaskan di sini dalil akli, tiap-tiap barang yang dijadikan hidup. Benar apa tidak? Menurut akal, kan disebut dalil akli. Dalil itu petunjuk akal. Tiap-tiap yang diciptakan Allah hidup. Benar apa enggak kira-kira? Masuk akal apa tidak? Maksud saya itu gitu. Yang dijadikan itu semuanya hidup. Semut, tumbuhan, batu, apalagi air, semua, ya, burung-burung semuanya, makhluk hewan melata maupun yang ada di mikroba, bakteri yang sekecil-kecilnya, semuanya itu yang diciptakan oleh Allah hidup. Bukti hidup batu, dari kecil batu tuh besar, gunung kita lihat. Dari gunung itu kecil, besar. Sekalipun dia tidak bisa bergerak, kita lihat kenyataannya. Nah itu batu. Apalagi tumbuh-tumbuhan, nanam cabai umpamanya dari biji, tiba-tiba tumbuh naik besar. Semuanya hidup. Tidak ada yang tidak hidup. Walaupun kelihatan kita lemah seperti cacing umpamanya tidak punya kaki, tapi dia berjalan dari ujung bisa sampai ke ujung. Itu dengan kekuasaan Allah. Dengan kudrat dan iradat Allah mereka bisa bergerak. Walaupun kata kita mereka lemah, mereka bisa bergerak dan mereka hidup. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah itu hidup. Tiap-tiap barang yang dijadikan tuh. Nah kita kan lihat kenyataannya di alam semesta ini. Benar enggak sih yang diciptakan tuh semua tuh hidup? Akal kita pikir. Nah kalau yang dijadikan saja hidup, mungkin apa tidak kata akal yang menjadikan itu enggak hidup? Itu maksudnya. Akal kita berpikir tidak mungkin yang mati menjadikan yang hidup, betul nggak? Nah, itu. Jadi mustahil yang mengadakan itu mati. Nah, tentu zat Allah Ta'ala hidup. Jelas berarti akal kita tidak mungkin menyatakan Allah Ta'ala itu mati atau tidak hidup. Sekalipun kita tidak bisa melihat, betul? Kita tidak tahu zat Allah Ta'ala itu seperti apa, tapi dengan tanda sifat makni ini jelas secara nyata kita melihat tidak mungkin kalau seandainya mati. Sah gak kata akal? Sah. Nah sudah, berarti kalau sah kata akal kita tidak ada lagi masalah. Kita tidak bisa lagi menyatakan gugatan terhadap akal kita sendiri. Kalau kita menggugat akal kita sendiri berarti kita tidak sehat sekarang. Yakin kita di sini semua sehat? Yakin. Nah, maka ini saya mau kita itu berpikir setelah diterima dengan akal sehat, oh ternyata ini tidak bisa diganggu gugat. Yang dijadikannya saja hidup, mustahil tidak mungkin yang menjadikan itu mati. Nah ini sudah dapat satu pemahaman akal yang jelas. Ini maksud saya akal itu jelas. Nah baru apanya yang hidup, dari mana kita tahu benar-benar kok bisa kita etikatkan hidup, barulah dalil nakli atau firman Allah Ta'ala sendiri yang menunjuk kepada kita bahwa sesungguhnya zat Allah Ta'ala itu hidup. Baru dalil nakli itu firman Allah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Itu Allah Ta'ala menyerukan kepada Nabi Muhammad, karena pada saat itu firman datang kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Wa tawakkal, serahkan dirimu ya Muhammad, tawakallah wahai Muhammad, kata Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, serahkan dirimu ya Muhammad atas Allah, 'alal hayyil ladzi, atas Allah yang maha hidup dan tiada pernah mati. Oh ternyata benar dari akal kita berpikir tadi, oh benar baru kita tahu ternyata yang hidup dan tiada pernah mati tadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah baru setelah kita tadi melihat dari dalil akli dan dalil nakli, timbullah sebuah kesimpulan hati, karena dalil nakli ini tidak bisa kita pikir.
nggak bisa digugat. Barang siapa yang menggugat dalil nakli atau tidak percaya, maka dia keluar daripada Islam, keluar daripada iman. Kalau seandainya tidak percaya dengan dalil nakli, maka akal dulu yang diproses supaya tidak ada lagi masalah. Akal tadi, hukum akli tadi, ya. Nah, masih ada yang ragu nggak kira-kira yang menjadikan kita itu mati? Ragu nggak? Maka saya pengen lihat mata-mata kita di sini, ragu atau tidak? Yang menjadikan kita dan alam semesta ini mati, sementara kita yang dijadikannya hidup. Berarti kita gila kalau mengatakan mati. Nah, dari kesimpulan dalil akli dan nakli tadi jelas secara nyata, saya katakan ini bukan nebak nih. Kita menyatakan Allah Ta'ala hidup itu bukan tebak-tebakan. Nyata apa? Nyata apa tidak? Nyata. Maka dengan hukum inilah aku mengatakan wajib zat Allah Ta'ala hidup. Sudah tidak ada lagi yang bisa tergugat di sini. Maka keimanan dan i'tiqad yang ada di dalam kitab Aqaidul Iman ini itu tertancap masuk ke dalam lubuk jantung hati kita. Untuk mengitikadkan bahwa zat Allah Ta'ala hidup. Nah, kan gitu. Lah, selesai. Penjelasannya itu aja. Mudah kan? Kok orang takut belajar sifat 20 merinci-merincinya? Kok takut gila katanya. Apa yang gila? Ada yang gila di sini? Enggak kan? Ya, mudah enggak? Mudah kalau paham. Kalau memahaminya mudah mempelajari sesuatu itu. Ya. Itu. Kalau diberi Allah pemahaman mudah, tapi kalau tidak sampai diketok pun kepala kita gak paham-paham kalau tidak diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu penjelasan daripada sifat hayat. Nah, sekarang dari panjang lebar tadi kita menjelaskan sifat hayat tadi, apa tujuan daripada kita mempelajari sifat hayat ini yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya, yang ingin dituju kepada diri kita itu apa sebenarnya? Coba, ada nggak kira-kira yang bisa menangkap yang dituju oleh sifat apa? Sifat apa? Sifat hayat ini. Coba konsentrasinya ke dalam, jangan keluar. Kita sekarang lagi mengadakan majelis ta'lim, bukan majelis main-main. Ya, baik mata hati kita, mata lahiriah kita, tolong dihadapkan ke sini. Allah Ta'ala itu kasihan sama diri kita sesungguhnya, kasihan. Maka Allah datangkan orang-orang yang ingin mengingatkan manusia. Tapi kita tidak mau menjadi hamba-hamba yang disayang Allah. Enggak mau. Dan kita berusaha terus ingin melupakan Allah. Jangankan datang uang 1 miliar, datang dengan harta yang melimpah ruah, jangankan datang. Ya, datang hal-hal yang enggak penting aja kadang-kadang kita sudah lengah untuk memfokuskan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Sikit padahal. Bayangkan itu diri kita tuh. Nah, itu tandanya bahwa diri kita tidak sayang kepada diri kita sendiri. Nah, jadi kesimpulan daripada sifat hayat tadi, coba kesimpulan adalah bahwa yang benar-benar hidup itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita ini hakikatnya ada enggak kehidupan? Saya mau tanya dulu. Coba, katanya paham sudah kan tadi pakai akal ya. Diri kita ini sesungguhnya hakikatnya ada enggak kehidupan? Saya mau tanya. Jawab. Ada apa tidak? Hah? Ada? Ada? Tidak? Lah mati semua berarti sini. Mayat semua. Hah? Ada apa tidak?
Ada yang tidak ada. Gimana nih? Hah? Ada pula, tadi nggak ada. Aduh, yang mana? Sebentar, istirahat dulu. Harus tutup nih, melanggar kode etik. Dah. Jadi sesungguhnya hakikatnya yang benar-benar hidup, yang hanya ada kehidupan itu hanya Allah. Ya kalau kita terutama makhluk dan seluruh dan seisinya ini pada hakikatnya adalah tidak ada kehidupan sama sekali. Karena yang mempunyai kehidupan Allah, jadi Allah yang mentransfer kehidupan, memberi kita ini kehidupan. Kalau tidak diberi ya mati semua kita. Iya enggak? Kan begitu. Masuk akal apa enggak kita diberi kehidupan nih? Ya buktinya pada saat di alam rahim kemarin. Pas saat ditiupkan ruh baru bergerak kan gitu. Mampu enggak ibu bapak kita langsung menghadirkan kita, ngasih ruh, ngasih apa? Enggak mampu. Menjadikan keluar rangka, keluar daging pun enggak mampu. Ibu bapak kita enggak mampu tanpa kasih sayang Allah. Buktinya apa? Banyak enggak yang enggak jadi di dalam rahim tuh. Tanpa dengan izin Allah maka enggak akan jadi. Baru Allah berikan daging, berikan tulang, berikan kulit, berikan segala darah, berikan segala gala, terakhir baru diberikan kehidupan, ditiupkan ruh beserta 4 unsur yang akan ditetapkan kepada manusia tersebut. Jadi sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai segala kehidupan itu. Dan ini wajib kita iktikadkan. Dan apabila kita merasa kita punya kehidupan, nah ini yang bahaya nih. Bahaya nih. Kita merasa, apalagi kalau bahasa orang Bangka itu kayak punya nyawa serep, betul enggak? Berarti dia punya nyawa itu serep. Maka berani bunuh orang, berani itu, berani nipu, berani ini, berani karena ada nyawa serep. Ya kan kalau ketahuan polisi kan kalau nggak ketempuan ketembak kan mati, kan gitu. Berarti dia berani, nggak mikir bahwa dia nggak punya nyawa serep. Dia hanya satu-satunya nyawa ada diberikan Allah, nggak sadar. Karena dia merasa dia punya banyak nyawa tuh. Mati satu ini ada lagi nyawa dia, ada lagi di kantong ini nyawanya, ada lagi kantong ini. Dia merasa punya nyawa sendiri. Dia merasa kita tuh merasa kita punya kehidupan. Maka karena kita merasa punya kehidupan itulah maka terjadi kehancuran di muka bumi ini. Wah, mulai kita merasa. Nah, apabila kita tadi memang merasa punya kehidupan itu hanya Allah, maka akan kita menghargai pemberian amanah yang diberikan Allah ini. Kan amanah yang diberikan Allah ini apa? Berupa ruh. Ditiupkan Allah ruh tadi supaya apa tadi maksudnya tujuannya? Untuk beribadah tujuannya. Itu. Tapi apa yang terjadi setelah kita lahir ke muka bumi ini? Hidup yang kita pergunakan bukan untuk mengabdi kepada Allah, tapi untuk berbuat jahat kepada Allah. Jadi kira-kira malu apa tidak kita sama Allah sekarang nih kalau begitu? Nah, inilah maksud dan tujuan kita belajar ilmu tauhid, menimbulkan sifat malu. Nah, dari kesimpulan itu baru para ulama ada sedikit memberikan gambaran-gambaran kepada kita bahwa berhubungan dengan kita sekarang ini karena kita nggak boleh merasa ada kita punya kehidupan, maka kehidupan ini wajib kita serahkan, wajib kita berikan, wajib kita bertawakal. Tawakal itu artinya kita berserah diri, betul nggak?
menyerahkan kehidupan, urusan seluruhnya kita serahkan kepada Allah. Karena kita nggak mampu mengurus diri hidup, kita nggak sanggup, maka kita serahkan kepada Allah. Mas, hubungan dengan tingkat penyerahan, tingkat tawakal, para ulama membagi 3 macam tingkat orang-orang yang bertawakal atau menyerahkan diri kepada Allah ini. Pertama, tingkat orang awam. Orang awam nih ya kita ini orang awam. Jadi orang awam ini para ulama menjelaskan, diumpamakan bagaikan buruh dan majikan. Kenapa buruh dan majikan? Jadi kita ini menyerahkan diri kita ini, mau beribadah, mau kita melakukan amal soleh seperti buruh dan majikan. Gimana buruh? Buruh bekerja, habis itu nagih kan, minta upah. Itulah kalau kita orang awam. Jadi kalau kita ibadah, kita sholat, kita sedekah, kita berbuat baik kepada siapapun, itu supaya kita dibalas dengan imbalan. Apa kita mengharap kepada Allah imbalannya coba? Apa? Surga. Ya itulah. Itu faktanya memang begitu. Ya karena kita orang awam, kan orang awam. Nah itu jadi kita mengharap sesuatu yang apabila kita itu beribadah menyembah Allah supaya kita jangan dimasukkan ke neraka, biar kita itu benar-benar nanti bisa masuk ke dalam surga. Ada imbalan yang diharapkan. Tapi sudah bagus daripada dia tidak mau beribadah. Yang salah besar itu enggak mau beribadah. Nah selama dia masih mau beribadah, mudah-mudahan masih diberikan Allah kemudahan. Yang pertama itu tingkat orang awam. Yang kedua tingkat orang soleh. Tingkat orang soleh ini diibaratkan bagaikan ibu yang sedang menyusui bayinya. Maksudnya gimana tuh? Penyerahan orang soleh, kok ibu menyusui bayinya? Jadi seorang ibu yang menyusui bayinya ini adalah di sini dilihat dari tingkat pamrihnya. Ada nggak pada saat bayinya itu menangis baik siang malam maupun kapanlah waktu dia menangis ingin menyusu, ingin air susu, pada saat itu terpikirkah ibunya ini mau minta apa pada saat itu? Ya bagaimana mau minta duit sama anak masih kecil begitu ya? Tidak mungkin kan? Minta anaknya umpama beli nasi goreng, beli emas, beli apa, tidak mungkin. Beli mobil, tidak mungkin. Pada saat itu. Jadi yang penting anak ini diam aja, kenyang sudah. Hilang harapan apa-apa. Yang penting dia sehat sudah. Ya kan gitu. Itu maksudnya penyerahan orang soleh. Jadi begitu beribadah, sudah nggak mengharap apa-apa lagi. Bersih. Yang diharap oleh ibu itu hanya semata-mata dia melahirkan anak ini dalam keadaan sehat, disusui, dan mudah-mudahan bisa jadi orang baik nanti. Nggak tahu mau jadi nanti dia mau balas pakai apa nggak tahu. Nah begitu juga orang-orang soleh ini begitu beribadah, dia hanya melakukan ibadah itu hanya semata-mata supaya dia menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah itu aja. Dia nggak ngarep masuk surga, masuk neraka, enggak ada harapan ke situ. Wahai ya Allah, apabila surga ini engkau ridho, maka masuklah aku ke surga ya Allah. Apabila ke neraka ya Allah membuat engkau ridho, aku akan masuk ke neraka ya Allah. Karena mereka tidak ada perasaan harap akan surga dan takut kepada neraka. Ini orang yang soleh. Jadi betul-betul mereka mengharap ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu saja, ini bukan harus kita langsung hari ini mau jadi orang soleh, kan belum tentu ya. Maka kita berharap teruskan tadi pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini belajar kita untuk supaya kita Allah itu sayang sama kita, maka kita ditunjukkan belajar ilmu ini. Nah ilmu inilah untuk cara kita mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Bismillah kita baca bergetar hati kita.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terus sampai 30 juz kita baca. Mudah-mudahan bisa menguras dosa-dosa kita yang ada di dalam diri kita ini. Apabila ada ilmu ini, ilmu kenal namanya, ilmu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikit aja baca bismillah langsung tus nancep. Nah, itu kalau orang makrifat. Tapi kalau orang nggak makrifat 30 juz bolak-balik baca Al-Qur'an, nggak ada ngepek apa-apa. Nggak ada ngepek apa-apa. Kalau orang yang tidak makrifat, tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang yang soleh. Yang ketiga orang yang tingkat muqarrabin. Nah, muqarrabin. Orang yang muqarrabin itu maksudnya orang yang dekat kepada Allah. Malaikat muqarrabin, malaikat yang dekat sekali kepada Allah. Bagaimana kriterianya orang-orang muqarrabin ini tingkat penyerahannya? Menurut para ulama diumpamakan seperti mayit. Mayit, tahu mayit? Nah, mayit itu kalau kita angkat tangannya, terangkat. Kita lepas. Ya. Matanya kita buka. Pas kita tutup. Nah, kakinya kita angkat. Kakinya kita turun, dia turun. Mayit itu tidak mampu lagi bergerak, sudah jadi mayit. Nah, begitulah perasaan orang-orang muqarrabin di dalam mereka menyerahkan dirinya kepada Allah. Mereka sudah tidak ada lagi kekuatan, tidak ada lagi kemampuan, tidak ada lagi daya, tidak ada lagi pikiran selain lain kecuali hanya Allah semata-mata. Gerakan Allah, penglihatan Allah, semuanya adalah daripada Allah. Diberikan nikmat hanya Allah, diberikan sakit Allah, semua Allah Ta'ala. Tidak ada lagi aku merasa sakit. Sakit aku diberikan, aku tidak merasa sakit. Karena hanya Allah, Allah. Semua hanya Allah. Ini orang yang sudah dekat kepada Allah. Perasaan mereka. Adakah orang-orang petingkat wali, tingkat-tingkat seperti itu sekarang? Tetap ada. Mereka bergabung bersama-sama kita ini. Cuman Maha Suci Allah menampakkan kewalian para wali-wali Allah di zaman sekarang ini. Karena yang hanya tahu wali, tahu orang-orang muqarrabin hanya sesama mereka, sesama satu level. Kalau kita orang awam memandang orang wali, memandang orang soleh, kita nih memandang mereka, kita terpandang seperti memandang keburukan. Nah, itu kita kalau mau tahu. Jadi kalau kita memandang orang soleh, memandang orang para tingkat wali itu, kita sudah memandang mereka dengan pandangan kebaikan, berarti kita mudah-mudahan ada alamat untuk ngikut naik makom. Nah, ini tapi apabila ini datang orang menyampaikan syiar ilmu, kita cuek, entah kemana-mana, pikiran, mata hati kita baik, mata zohir kita. Berarti kita nggak terpandang di sini ada orang yang ingin menyampaikan ilmu. Kita sangka orang ini pidato kenegaraan, kan gitu. Coba kalau kita lihat pidato Pak Presiden, ngantuk nggak dengarnya? Ngantuk panjang dari A sampai Z semua keluar. Nah, itulah terpandang. Maka dari itu kita ini orang awam memandang orang-orang yang sudah soleh dan orang-orang muqarrabin itu nggak bakal bisa, karena Maha Suci Allah menampakkan para wali-walinya di hadapan kita ini. Sudah bukan zamannya lagi. Beda kalau di zaman para wali kemarin, zaman dulu itu masih dinampakkan Allah. Kalau sekarang, kalau seandainya dinampakkan, akan semakin merajalela kemusyrikan. Banyak nanti orang antri minta minyak, minta air, minta apa, ya. Jadi sekarang udah tidak bakal dinampakkan Allah lagi, ya. Nah, itu. Jadi kesimpulan daripada sifat hayat tadi sudah kita ketahui bahwa sesungguhnya kita itu adalah makhluk yang tidak punya kehidupan apapun, dan kehidupan yang kita ada sekarang ini itu wajib kita serahkan kepada Allah agar kita menghargai kehidupan kita sekarang ini, supaya kehidupan yang ada kita sekarang ini biar kita bawa dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang penuh dengan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja penjelasan dan kesimpulan pelajaran kita pada hari ini.
Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran dan hakiki daripada segala ilmu. Saya kesalahan itu daripada diri saya sendiri. Mohon ampun kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.